di zona ketakutan inilah ini yang menentukan apakah kita akan bertumbuh menjadi growth atau tidak. Bisa nggak saya tetap di zona nyaman, tapi terus growth, bertumbuh? Kita harus mengajarkan anak untuk mendapatkan eustress. Stresnya selalu membuat dia terpacu. Shalom Rema FM, berkat bagi bangsa-bangsa. Selamat petang keluarga Rema semua. Kembali saya hadir di ruang dengar Anda di acara Bunda Buah Hati Anda. Saya akan bersama-sama dengan keluarga Rema semua membahas tentang bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam terang firman Tuhan sehingga anak-anak itu bisa sehat baik secara tubuh, bisa sehat secara jiwa dan juga roh. Tentu saja nanti kita akan bersama-sama dengan Ibu Ekstin Wibowo. Baik keluarga Rema, telah bersama dengan saya Ibu Ekstin Wibowo. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Bunda Carmela. Selamat sore juga keluarga Rema. Apa kabar hari ini? Ya. Sumuk enggak keluarga Rema? Panas apa tidak di tempat keluarga Rema atau malah dingin sejuk ya? Nah, ini beberapa di grup WA itu ya Bunda Carmela memamerkan suhu-suhu udara di tempatnya masing-masing, tempat grup saya nih. Jadi ada, oh saya di Jogja suhunya 33 derajat, oh saya di Semarang berapa. Jadi mereka memotret yang di handphone ya, suhu udaranya berapa. Ini panas atau gimana ini? Wah, ini ada langsung aja ada komentar, langsung ada komentar. Langsung ada Kak Yunike melambaikan tangan, ada Kak Suryo. Ini berapa nih suhu udara di tempat keluarga Rema? Ya berapa ya? Ya, sejuk apa tidak ya? Ini udah mulai rada adem ya, tadi panas ya keluarga Rema ya. Semoga ini tidak membuat kita semakin emosi marah, tapi panasnya itu bikin semangat dan semangat bertumbuh katanya Bunda Carmela ini. Ini 34 derajat nih saya Bu. Hmm. Jadi situasi di studio Radio Rema, studio siarannya itu biasanya amat sangat dingin. Jadi kadang-kadang kita butuh jaket untuk supaya nggak terlalu dingin gitu Bu. Tapi ini tanpa jaket masih panas. Iya, masih amat hangat ya. Berarti panas. Padahal di Radio Rema full AC ya. Ya, AC-nya dingin banget. Jadi di studio siaran ini AC-nya dingin sekali karena ada banyak perangkat ya Bu. Iya, betul. Ada banyak perangkat dan butuh supaya karena ini siaran 24 jam supaya tidak panas perangkat siarnya. Nah, ini memang Semarang luar biasa panas. Apa kabar di daerahnya Pak Daniel? Apa kabar Pak Daniel? Pak Bapak Ibu Laning Stephen. Karen, sumuk nggak Karen? Karen di mana nih sekarang? Yunike, Kak Suryo, sumuk atau dingin? Kak Vindrianti, apa kabar? Apakah juga dingin atau sumuk? Ya. Bagaimana pantauan udara di tempat keluarga Rema sekarang berada ya? Oh, hari ini kalaupun sumuk nggak apa-apa ya, karena sumuknya itu bikin kita semangat. Jadi Kak Daniel bilang nih Bunda Carmela, ya. Panas Bu, weh, panas itu bikin kita semangat. Gimana Bunda Carmela? Pakai U ya Bu, saking panasnya. Panas ya, 37 derajat, masa? Waduh. Kalau di Kak Daniel 34. Di Jakarta lumayan sumuk. Oh, Karen di Jakarta sekarang ya. Apa kabar ini? Oh, sudah lulu gue ini ya. Lu di mana aja Karen ya? Sumuk ya, masih sumuk ya. Oh, Kak Daniel ini di Solo. Solo aja 37 derajat ya. Oh, luar biasa. Memang panas ya, dan panas ini membuat kita glowing karena gebrobios dan growing katanya Bunda Carmela ya. Gimana nih Bu? Jakarta katanya oke. Kak Suryo bilang Jakarta menggebu-gebu. Oke, iya. Apa kabar Kak Suryo? Menggebu-gebu semangatnya ya? Semangat dong, semangat ya. Kita harus semangat. Nah, keluarga Rema, hari ini kita bakal membahas satu tema yang menurut saya penting banget untuk kita sebagai orang tua itu bisa mendorong anak kita memiliki growth mindset. Nah, apa itu growth mindset? Dan kebalikannya itu apa gitu. Ternyata growth mindset ini adalah cara pikir atau pola pikir yang percaya bahwa memang seseorang itu
diberi anugerah, diberi talenta, diberi kemampuan oleh Tuhan, tapi itu bukan satu-satunya kunci keberhasilan. Kalaupun seandainya ya orang ini tidak memiliki talenta A begitu, masih bisa dia belajar atau mengembangkan dirinya di jalur yang berbeda. Misalnya dia bisanya nari gitu, tetapi tiba-tiba dia diberi kesempatan untuk dia berkarya di bidang kuliner. Nah, orang dengan growth mindset ini pasti mau bisa berkembang begitu. Tapi sebaliknya adalah fixed mindset, itu adalah pola pikir di mana selalu berkata, saya nggak diberi talenta itu kok, saya nggak bisa, saya pasti nanti gagal kalau saya mencoba. Biarlah yang mencoba yang bisa aja. Gitu. Ya. Gitu Bu. Nah, saya tuh sangat tertarik dengan topik ini karena di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa kita itu pemenang Bu. Betul. Nah, ini lebih dari pemenang. Kemudian juga di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tuh orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, gimana caranya jadi pemenang? Gimana caranya berhasil? Apa saja yang kita perbuat? Kalau ada orang-orang yang merasa aku nggak bisa lah, aku nggak mau nyoba karena aku nggak diberi talenta itu, biar orang lain saja. Aku ya sudah gini-gini aja gitu, nggak usah. Nah, gimana nih Bu? Apakah growth mindset ini bisa dididik ya atau dibentuk gitu di dalam diri seorang anak gitu? Ya betul sekali Bunda Carmela dan keluarga Rema. Jadi mental bertumbuh atau growth gitu ya, grow gitu, itu memang bisa banget dilatih. Jadi bukan berarti sejak lahir ya memang ada tipe orang yang bisa bertumbuh berkembang secara kepribadiannya, ada yang tidak terus paten, itu enggak bisa dilatih keluarga Rema. Nah, ini caranya seperti apa supaya anak-anak itu memiliki kepribadian yang bertumbuh, karakter yang bertumbuh, ada istilah growth mindset, ada personality growth ya keluarga Rema ya. Ya gimana supaya anak ini nggak mandek atau bertumbuh. Jadi ya nanti yang saya bahas yang Bunda Carmela itu yang nomor saya nanti saya tempatkan di nomor 2 itu Bunda Carmela ya. Yang nomor satunya dulu nih anak-anak ini. Jadi kita harus memahami dulu bahwa dalam hidup memang selalu ada masa kritis. Kalau nggak salah tadi ini saya waktu kuliah pagi cerita tentang ini ke mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ada yang lihat nggak ini? Masih ingat nggak ya? Jadi kalau di Google, Bapak Ibu boleh, keluarga Rema boleh googling, itu ada siklus dalam kita menghadapi persoalan. Yang pertama pasti kita ada di zona aman. Nah, di zona aman tuh yang biasanya kita lakukan. Misalnya ya saya sekolah, pulang, terus belajar, tidur, itu zona aman. Kalau ibu-ibu masak, nganter sekolah, kemudian nanti istirahat sebentar, terus jemput sekolah gitu, itu zona nyaman gitu. Nah, pada suatu hari keluarga Rema, bapak-bapak, ibu-ibu nih ditawarin sama Bunda Carmela contohnya nih. Nah, Ibu, gimana kalau ikut paduan suara? Mak gedubrak gitu pasti. Loh, lawang saya biasa masak kok disuruh paduan suara gitu, keluarga Rema dan Bunda Carmela. Nah, itu kita masuk ke zona ketakutan. Loh, kok aku nyanyi disuruh paduan suara? Kan aku nggak bisa. Nah, keluarga Rema, ini yang nyangkut yang Bunda Carmela sampaikan. Kok kita mendapat tawaran yang aku selama ini nggak pernah lakukan? Nah, kalau ini terjadi, keluarga Rema, sampaikan ke anak-anak untuk berpikirnya begini. Ini aku mandek nih. Ini tidak di zona nyamanku, aku disuruh nyanyi. Tapi anak harus berpikir, orang itu menawarin kita, tentu ada alasannya. Nah, tentu ada alasannya. Nggak tahu, mungkin pernah lihat anaknya Bapak Ibu tuh nyanyi di TikTok atau di mana kok bagus, maka dia pasti menawarkan ke kita, anak kita, kami ke paduan suara aja. Nah,
kita ini masuk anak itu ya, masuk ke zona ketakutan, keluarga Rema. Harusnya dia bisa introspeksi. Setiap tawaran orang pasti ada dasarnya. Walaupun mungkin ada juga yang salah ya Bunda Carmela, tetapi dia pasti punya alasan nawarin saya. Itu direnungkan sebentar, kok bisa ya saya sukanya gambar atau sukanya masak kok ditawari nyanyi. Ini pasti ada dasarnya. Kalau kita nggak yakin keluarga Rema, boleh nanya ke yang nawarin. Loh Bunda Carmela nawarin saya nyanyi kenapa? Lah kemarin pernah lihat toh anaknya ibu atau bapak atau ibu nyanyi di TikTok. Itu bagus kok, walaupun hanya satu bait, tapi kelihatan bagus. Maka saya tawarin, lihat, kalau alasan seseorang menawari kita itu benar, maka pantang untuk ditolak. Jangan ditolak, keluarga Rema. Karena itu kita masuk ke zona ketakutan, betul. Karena saya nggak pernah nyanyi. Maka mak jebur dari zona nyaman, kita masuk ke zona ketakutan. Nah, di zona ketakutan inilah ini yang menentukan apakah kita akan bertumbuh menjadi growth atau tidak. Gitu. Nah, di zona ketakutan itu segera introspeksi tentang kemampuan, kemudian latihan nyanyi. Latihan nyanyi. Dan kalau nggak bisa latihan nyanyinya sendiri, cari orang yang pinter menyanyi. Belajar, itu harus, itu keluar dari zona nyaman, masih masuk ketakutan. Nah, itu terus kemudian belajar, latihan full, dan oh ya bisa ternyata. Kemudian itulah saatnya kita belajar lagi supaya menyiapkan diri untuk paduan suara, belajar. Nah, setelah zona nyaman, ketakutan, belajar, terus bertumbuh. Itu. Jadi growth-nya itu ketika kita sudah belajar dan kemudian menemukan, oh ternyata saya bisa mengalahkan kelemahan saya dan saya menemukan kemampuan saya yang mungkin baru. Nah itu loh keluarga Rema, itu yang disebut dengan growth, itu di situ Bunda Carmela. Ketika kita tidak ada di zona nyaman. Nah keluarga Rema mungkin bisa tanya, bisa nggak saya tetap di zona nyaman tapi terus growth, bertumbuh? Nah ini mohon maaf ini keluarga Rema, tidak bisa. Memang harus masuk ke zona ketakutan dulu. Nah itu dia. Jadi anak-anak diajarkan kalau ada tawaran yang mungkin kita nggak kebayang, dipikir dulu. Oh saya bisa kok ini. Oke, kecuali kalau sama sekali tidak bisa ya keluarga Rema, ada alasan lain. Misalnya saya disuruh nyanyi keluarga Rema, lah saya tuh ya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi gitu, misalnya masak misalnya. Maka saya akan bilang, maaf Bunda Carmela, untuk tawaran menyanyi kok saya tidak bisa. Tapi boleh nggak saya tetap masuk menjadi panitianya Bunda Carmela tapi masak? Boleh nggak? Ada tempat nggak untuk saya menjadi seksi konsumsi? Ini keluarga Rema, itu yang membuat kita akan tetap terus bertumbuh. Jadi kalau ada tawaran, pikir, kita punya alternatif lain nggak? Kalau tidak ada alternatif lain, masuk ke zona ketakutan. Terus belajar, pasti bertumbuh. Oke, betul sekali. Ya, saya punya pengalaman barusan ini dengan kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya memang menawari seorang anak itu untuk belajar jadi WL, jadi worship leader di persekutuan gitu. Dia WA saya, Bu, saya belum siap besok gitu. Terus gimana ya Bu? Itu nggak saya jawab karena saya memang tidak mau menjawab. Besoknya saya temui, Bu, gimana gitu. Terus bilang, nggak apa-apa, kamu tidak harus sempurna kok. Kan Bu Mela bilang belajar. Jadi tidak harus tampak sempurna. Salah ya tidak apa-apa. Wong namanya belajar. Kemudian dibilang 1 lagu aja. Tidak usah bawa, kan biasanya kalau persekutuan tuh 4 lagu. Kamu bawa 1 lagu aja. Kamu ngomong gitu. Ya nanti salah ngomongnya juga nggak apa-apa. Pokoknya santai aja gitu. Aduh Bu, saya tadi malam nggak bisa tidur kan. Ya, nggak apa-apa, nggak tidur. Itu namanya eustress karena kepikiran. Eustress, betul. Ya, bagus itu. Itu jadi kan dia belajar. Habis itu biasanya orang akan bilang, oh ternyata hanya begitu. Besok lagi aku bisa. Nah, jadi berkembang itu, bertumbuh, growth. Jadi dengan keahlian yang baru. Wah, saya sering sekali keluarga Rema, baru kemarin saya ngomong ke anak-anak saya. Setiap September ini kok saya mendapat tantangan yang selalu baru, membuat saya keluar dari zona nyaman. Yang tahun lalu saya ini bukan dari bagian sosial, psikolognya bukan sosial keluarga Rema, tapi diminta ngajar 4 kali pertemuan nonstop itu tentang sosial. Padahal saya bukan sosial.
Karena saya pernah ngomong pada satu komunitas, saya cerita tentang hal-hal sosial. Padahal itu bukan bidang saya cuma cerita gitu. Tapi ada satu orang yang bilang kayaknya bagus kalau ngisi 4 sesi psikologi sosial. Lama kedubrak, itu ngomongnya April, Warga Rema. Dan saya harus mengajarnya bulan September. Ya, tapi saya bilang, oke lah, masih ada waktu. Kalau orang menilai saya bisa mengajar sosial, pasti dia punya alasan. Dan itu nggak jauh-jauh amat dari psikologi. Saya beli banyak buku psikologi sosial, Keluarga Rema. Ngajarnya bulan September, 4 sesi doang. Tapi belajarnya saya, persiapannya, behind the scene, itu sejak April, Bapak, Keluarga Rema. Nah ini loh, sejak April. Bagi orang lain, wah, persiapannya kebanyakan. Karena orang-orang yang sudah ahli sosial, mungkin hanya persiapan 1 minggu sebelumnya oke. Tapi nggak masalah buat saya, persiapannya lebih dibanding orang lain. Setiap hari kayaknya nggak bisa tidur. Seperti melangkah di atas duri, harus belajar hal yang baru, belajar hal yang baru. Tapi setelah September, oke, Keluarga Rema. Nah, seperti awal bulan ini, nggak awal bulan ini ya, tapi bulan Juli itu di universitas saya dibuka program internasional buat mahasiswa yang internasional. Nah, saya juga diminta ngajar. Alah, ngajar biasa aja bingung, apalagi ini mahasiswa internasional, Keluarga Rema ya. Oh, lah ini tantangan buat saya. Karena itu bidang saya, kecuali disuruh ikut Indonesian Idol. Nah, itu sangat apa ya, Bunda Carmela, sangat apa ya, sangat di luar kemampuan saya. Saya nggak bisa nyanyi. Nah, tapi kalau ngajar itu kan kemampuan saya. Oke. Perkara materinya jadi internasional apa tidak, saya harus belajar. Jangan pernah saya mengatakan aku zona nyamannya di psikologi klinis, mata kuliahnya psikologi klinis yang biasanya saya ajar. Ini materinya psikologi internasional misalnya gitu. Nah, kan sama psikologinya, mestinya saya bisa. Kalau orang lain persiapannya H-7, saya H-60. Saya belajar setiap hari, belajar materi itu, Warga Rema. Dan kemarin saya sudah mengajar begitu ya, dan tanggapannya lumayan, dan kata begitu toh. Jadi itu belajar, dan sekarang saya sudah punya satu keahlian lain lagi gitu loh, Warga Rema. Gitu. Jadi bertumbuh itu pasti masuk ke zona ketakutan dulu, dan itu jangan khawatir gitu. Nah, gimana ini? Ini mahasiswa di Bunda Carmela, ini ada mahasiswa, ada mamah juga, Mam Sinie, ya, ada Agnes, ada Kak Kain. Sorry kalau salah baca ya. Ada Luka, apa kabar? Apakah Luka pada saat ini sedang memasuki zona ketakutan? Jangan khawatir, asal kita terus belajar, nanti bertumbuh, kita punya kemampuan yang baru. Apa kabar? Cipcan. Cipcan boneka, ya. Bukan Cipan ya, tapi Cipican. Cipican ya. Jadi temanya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertumbuh. Pasti melewati zona ketakutan, dan itu oke banget. Begitu Bunda Carmela, asal kita masuk ke zona berikutnya. Tuh. Baik, Keluarga Rema, saya mungkin akan menyampaikan atau membacakan ya apa atau kualitas yang seperti apa sih buat orang yang memiliki growth mindset. Buat orang yang memiliki growth mindset, kegagalan adalah suatu kesempatan untuk bertumbuh. Betul, ya. Untuk melangkah lebih lagi. Ya. Kemudian tantangan itu membantu saya untuk bertumbuh. Nah, orang yang memiliki growth mindset suka mencoba hal-hal yang baru. Betul, ya. Feedback atau masukan itu konstruktif, jadi membangun. Feedback itu membangun hidupnya. Jadi kritik bukan suatu hal yang buruk, tapi justru meningkatkan kemampuan. Betul. Kemudian orang yang memiliki growth mindset juga bisa belajar untuk melakukan everything, segala sesuatu yang dia mau gitu. Ya, nah, orang yang fixed mindset itu sebaliknya, Keluarga Rema. Kegagalan itu adalah batas dari kemampuan saya. Ya sudah, kalau saya gagal berarti itulah batasnya. Saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Itulah batas dari kemampuan saya. Kemudian kalau saya frustasi, saya tertekan, saya akan berhenti. Akan
give up, saya akan menyerah. Iya. Kemudian juga saya stuck atau saya berhenti pada hal-hal yang lama, ya, yang biasa saya kerjakan itu aja saya jalan di situ, saya tidak mau keluar dari zona nyaman. Kemudian kritikan atau feedback itu merupakan batasan buat saya. Jadi bukan membangun, tapi justru Sampai sini saja sudah saya gitu ya. Ya. Kemudian potensi buat orang growth mindset itu potensi masih bisa dikembangkan. Tetapi buat orang yang fixed mindset, potensi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa diganti-ganti. Baik, Ibu, ini ada telepon, saya angkat dulu ya, Bu. Oke, ya. Shalom Rema FM. Shalom Bunda. Iya, ini ada Yosi, Bu Ixtin. Shalom Yosi. Ya. Halo Bu. Halo. Gimana Yos? Mau nanya, ini kan masalah bahas growth dan fixed mindset ya barusan ya. Iya. Lah, ini yang saya pengen tanya ini kan semua kan ada kemungkinan ya. Jadi gini Bu, aku pengen tanyanya, bisa nggak atau ada kemungkinan nggak orang yang bukan terlahir, tapi kayak orang yang memiliki fixed mindset itu berubah jadi growth mindset, ataupun sebaliknya yang growth karena satu kejadian bisa jadi fixed. Ya, itu pertanyaannya. Sama yang kedua ini Bu, ini kan pertumbuhan, maksudnya kayak growth atau pertumbuhan itu kan untuk masing-masing orang kan beda-beda. Maksudnya kayak gini apa itu namanya? Gimana caranya? Bagaimana caranya untuk ngejelasin? Misalkan saya lagi dalam masa growth, masa pertumbuhan. Dan ada teman saya atau kerabat saya yang dia udah achieve sesuatu. Lah, dia bilang mending gini. Nah, cara menjawabnya dia, ya ini saya lagi berkembang, itu bagaimana loh, maksudnya dengan omongan dengan kerabat saya gitu loh. Oke. Kerabatnya ngomong gimana? Yos, bisa diulang? Kita dalam kondisi belajar bertumbuh. Kan untuk bertumbuh itu kan masing-masing beda masalah pemahaman. Nah, sedangkan di saat yang sama saya dituntut untuk mencapai achieve yang dia achieve gitu loh. Nah, terus maksudnya kayak gimana cara kayak menjawab atau gimana, maksudnya kayak cara menjawab dia gimana kan, soalnya kalau semacam kayak apa ya, kayak bahasanya orang Jawa kayak maaf kata kayak orang Jawanya kayak titeni kue seso gitu loh. Itu kan yang nggak baik juga itu Bu. Ya aja nanti ya kan. Maksudnya kayak lihat aja nanti kan kayak semacam cuman sekedar pembuktian aja gitu loh. Ya oke. Sebentar, saya mau nanya sedikit nih Yosi. Loh, kalau misalnya dijawab, loh sebentar toh, aku kan lagi berusaha nih gitu. Apa? Ini jadi gini, ini pernah kayak gitu, pernah. Oke, jawab. Nah, ini aku ya lagi berkembang bro. Loh, masa ya dari dulu kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak yang dianggap aku masih level 1, padahal aku misalkan udah level 3 gitu. Oke. Jadi remehin gitu ya. Sedangkan yang dia achieve udah level 5 misalkan itulah. Mungkin 10 kali ya. Iya gitu. Yos, bagus pertanyaannya. Ya. Sudah? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. God bless you. Ya, sebetulnya saya tidak menjawab sih Wong Yosi, sudah bagus gitu, cuma hanya ngulas aja kayak gitu. Jadi oke banget. Jadi gini, ini kalau kita ngomong tentang growth ini memang banyak strateginya. Salah satunya itu dengan rumus begitu ya, dengan rumus. Tapi ini saya singkat aja gini Yos. Jadi ketika kita itu sedang growth atau bertumbuh, kita tuh punya target. Nah targetnya itu kalau bisa dibuat, kalau bisa wajib dibuat pakai angka.
Sehingga kita bisa mengukur kemajuan kita sendiri. Walaupun orang lain mungkin tidak melihat, tapi kita bisa mengukur. Contohnya seperti tadi saya diminta untuk mengajar psikologi yang lain yang bukan bidang saya. Nah, saya harus bisa mengukur gitu. Kalau dulu saya memahami persoalan seperti ini, saya tidak bisa. Nah, sekarang bisanya harus gimana? Itu ditarget, Yos. Jadi misalnya saya April, ini bulan April, September diminta ngajar. Padahal ngajarnya itu ada 20 bab untuk diselesaikan dalam 4 kali pertemuan. Nah, 20 bab itu saya bagi. Misalnya bulan April itu 5 bab gitu. Misalnya contohnya seperti itu, Yos. Jadi sudah diukur. Jadi bulan April saya bisa menyelesaikan bab 1 sampai bab 5, bulan Juni dan seterusnya. Nah, itu kita melihat, oh iya, bulan pertama April yaitu saya bisa menyelesaikan 5 bab dan saya bisa menganalisa kasus ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 5 bab saya bisa. Oke. Harus tunjukkan, Yos. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, orang lain kan yang bilang, loh kamu kan belum jadi. Iya, oh, nanti saya ngajarnya bulan September kok. Iya. Tetapi April ini saya mengalami kemajuan gitu. Ya. Nah, jadi harus ada angkanya. Kalau enggak memang zong. Itu gombal gitu kalau bahasa Jawa nih. Tadi Yosi bilang bahasa Jawa, saya juga ngomong bahasa Jawa, Yos. Gombal gitu ya. Jadi kita harus ada tolok ukurnya seberapa. Contoh ya, contoh yang lain yang gampang, yang lucu. Saya kepengen punya pacar bulan Desember. Nah, saya kepengen punya pacar bulan Desember. Ini September. Saya perempuan, nggak punya teman laki-laki. Maka saya punya target setiap bulan sampai bulan Desember saya menambah 3 teman laki-laki. Dengan cara saya aktif di organisasi, apalah, saya nambah 3 gitu, Yos. Jadi ketika bulan Oktober saya punya 3 teman baru laki-laki, November 3 lagi, lumayan kan, gitu. Nah, ketika orang lain bilang, Bu Exit gimana sih? Kok nggak punya pacar-pacar? Loh, nanti saya punya pacarnya kan target saya Desember. Sekarang saya sudah punya 6 teman laki-laki yang siap untuk diseleksi. Lihat, Yos, belum berhasil, tapi target-targetnya ini bisa diukur, bisa kelihatan. Karena kalau nggak kelihatan, orang memang dari dulu gitu-gitu aja gitu. Nah, padahal kita untuk growth itu targetnya harus berupa angka. Seperti Sakius, saya ingin baik hati mengembalikan uang ke masyarakat, gitu kata Sakius, berapa kali lipat itu jelas, kalau nggak salah 4 kali lipat. Jadi nggak cuma aku pokoknya sedang berusaha, tidak. Berusahanya harus kelihatan, sudah sampai mana gitu. Karena kita punya angka. Nah, silakan Yosi, paparkan angka itu kepada orang-orang terdekat. Nggak pada semua orang kita perlu ngomong, biarin aja gitu. Tapi pada orang-orang terdekat kita boleh menyampaikan angka tersebut bahwa kita punya kemajuan. Dan yang kedua, Yos, kalau orang itu ternyata bisa berhasil di hal yang sama dengan kita dan dia memberi saran, buka mata, buka telinga, buka hati, Yos. Kita ikutin cara dia. Jadi nggak usah kita mencari-cari cara lain. Misalnya untuk mencari pacar, dia cerita. Waktu saya dulu mencari pacar seperti Bu Extin, saya menggunakan banyak mak comblang. Jadi saya ngomong ke semua orang di gereja ya. Saya titip, tolong dong carikan pacar buat saya gitu bla bla bla. Kedua, saya ikut biro jodoh. Ini guyon loh Yos, contoh loh nih Yos ya. Biro jodoh. Nah, kalau dia berhasil hal itu, kenapa kita tidak menduplikat caranya? Oke. Imitasi itu penting sekali supaya pertumbuhan kita semakin kilat, semakin cepat. Jangan terus cari cara-cara lain. Kita boleh niru cara orang yang sudah sukses. Caranya gimana kita duplikat gitu, Yos. Nah, ini segera mencapai target. Dan setuju saya dengan temannya Yosi, kalau melihat saya kok gitu-gitu aja itu memang nyebelin. Tapi kalau Yosi bisa menyampaikan, ini loh kemajuan saya, sudah punya 6 teman laki-laki, gitu ya, dan saya juga sudah titip dan saya sudah punya mak comblang. Oke, kita tinggal tunggu hasilnya. Desember saya menggandeng pacar. Oke. Itu sih. Ya oke. Baik, jadi mungkin jawabannya sudah jelas sekali ya Yos ya. Sekarang mungkin diukur dengan angka dulu supaya nanti kalau ketemu sama saudaranya itu bisa menjawab dengan angka. Kalau ada memang orang kadang-kadang kok gitu-gitu aja gitu. Nah, kita paparkan angka, tapi nggak wajib pada semua orang kita memaparkan angka. Pada yang nanya itu aja ya Bu ya. Tadi katanya saudara, saudara. Diri sendiri ya Bunda Carmela ya.
pada diri sendiri. Jadi setiap step, setiap target yang kita capai, walaupun belum berhasil total, misalnya Oktober saya punya teman 3 laki-laki tambahan, saya boleh menghadiahi diri sendiri, self reward lah. Ngapain yang Yosi suka. Jadi kita ada energi lagi untuk mencari 3 teman laki-laki berikutnya, gitu Yos. Ya, ada self rewardnya. Sekarang keluarga Rema kita akan membahas bagaimana supaya anak mempunyai growth mindset. Ya. Silakan Ibu Eksin Ibu. Oke, jadi tadi yang beberapa yang saya sampaikan tadi ya Bunda Carmela dan keluarga Rema. Jadi kita harus mengingat bahwa memang siklus kehidupan akan seperti itu, ya keluarga Rema ya. Jadi tidak apa-apa kalau masuk ke zona ketakutan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu oke ya di zona ketakutan, tahu dia bahwa ini memang masa kritis. Dan masa kritis itu memang harus dihadapi karena sebentar lagi dia masuk ke belajar dan ke berkembang. Jadi kita harus menyampaikan ke anak-anak bahwa seperti kayak ujian. Kalau kita mau naik kelas pasti harus ujian dulu. Jadi setiap tahap akan selalu begitu. Tidak masalah, yang penting itu kita menghadapinya dengan atau memiliki stres yang harus saya bilang. Ya, bahwa stres itu ada 2, keluarga Rema. Ada stres yang baik yang membuat kita jadi kepingin belajar dan bertumbuh, itu namanya eustress. Tapi kalau stres yang membuat tadi Bunda Carmela bilang, sudah ini batasan saya, sampai sini aja, aku nggak mau nyoba lagi, itu namanya distress. Gitu. Jadi kita harus mengajarkan anak untuk mendapatkan eustress. Stresnya selalu membuat dia terpacu. Nah, supaya dia membuat anak-anak jadi terpacu, ini saya ini apa kabar? Sebentar, ini ada Abigail. Oh, apa kabar Abigail? Eye of the Wind, apa kabar Eye of the Wind? Oh, Eye of the Wind. Bagaimana Eye of the Wind ya? Selamat malam ini ya. Ini Abigail di mana ini ya? Jadi supaya kita mendapatkan eustress, setiap ada tantangan, dia merasa bahwa yes, oke nih, aku pasti nanti bisa. Maka orang tua harus memberikan apa ke anak-anak, yang ini salah satunya adalah memberikan self efficacy atau efikasi diri, self efficacy atau efikasi diri. Apa itu efikasi diri? Membuat anak selalu berhasil. Jadi orang tua harus menabungkan keberhasilan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu ini ya harus nabung, itu ya, nabung uang harus loh ya. Tapi nabung keberhasilan itu juga wajib. Jadi anak itu harus dicari keberhasilannya walaupun dia sedang gagal. Jadi orang tua misalnya nih, waktu anak mengatakan bahwa nilainya tidak bagus ya, anak kok nilainya tidak bagus, maka kita bisa bilang, oke, nilaimu ini memang harus diulang. Kamu harus mengerjakan kembali supaya nilainya bagus. Nah, di sisi lain orang tua harus melihat, tapi papa mama, papi mami, ayah bunda lihat loh, tadi malam kamu belajarnya giat banget. Mama tahu, papi tahu kamu tuh senengnya online, game online. Tetapi tadi malam papa lihat kamu nggak nge-game loh. Kamu belajar, dan itu keren banget. Itu kamu berarti juara semangat belajar, gitu loh. Jadi selalu ada mental juaranya yang Bunda Carmela bilang tadi. Kita harus mental pemenang. Itu di balik kegagalan kita harus mencari apa yang keunikan anak-anak menang. Itu penting. Ya, di saat dia gagal, apalagi berhasil, itu dicarikan hal-hal yang berhasil. Oleh karena itu, selalu saya mengingatkan di acara Bunda, selalu fokus di kelebihan anak, fokus dan dipush, gitu, didorong kelebihan anak. Anak suka badminton misalnya, ya sudah, dukung anak untuk ikut pertandingan-pertandingan badminton supaya dia banyak meraih juara, sehingga dia merasa bahwa yes, aku bisa gitu terus. Nah, suatu hari dia disuruh belajar bahasa Prancis. Nggak bisa dia. Tapi mentalnya waktu menang badminton itu kebawa, keluarga Rema. Kalau badminton aja yang biasanya aku nggak bisa, jadi bisa, Prancis pun aku pasti bisa gitu.
Nah, itu mental juara itu di situ. Bukan berarti mental juara itu tidak bisa menghadapi kekalahan, tidak. Tapi dia fokus di kelebihannya. Itu masalahnya. Bedanya dengan mental pecundang itu. Nah, mental juara bukan berarti terus mesti menang. Enggak. Digagal pun dia bisa tahu di mana kemenangannya. Nah, silahkan keluarga Rema tabungkan kemenangan kepada anak-anak kita supaya dia punya mental juara di saat paling sulit pun, begitu loh keluarga Rema ya. Baik, Ibu Eksin, saya mau bertanya nih Bu. Hmm. Kalau untuk anak-anak biasanya kan maksudnya anak-anak batita ya Bu ya, batita. Eh, saya pernah membaca bahwa anak-anak seumuran itu kita belum tahu sih sebetulnya kelebihannya apa. Kemudian dia paling oke di mana. Nah, karena hal itu anak-anak itu kan suka mencoba ya. Salah satunya adalah mencoret-coret dinding rumah gitu. Wow Ya kan? ya. Punya krayon, punya pensil berwarna. Nah, anak-anak ini suka menggambar dinding rumah. Ini bagaimana sikap orang tua nih Bu? Harus diberitahu bahwa itu nggak boleh? Ya, biasanya pertama kali kan pasti marah. Kok kamu coret-coret ini dindingnya Mama? Tapi kalau sudah lama-lama ya sudahlah, udah kadung dicoret-coretin semua gitu ya. Tapi untuk supaya dia punya growth mindset ini sebaiknya bagaimana ini Bu kalau anak yang seperti itu gitu. Kemudian misalnya contoh lainnya lagi kalau dia itu suka kepada binatang, ya pas kebetulan orang tuanya punya koi, ikan koi gitu ya, kan dia nggak tahu ya, dia ambil aja, dia pegang gini, dia remet-remet kan ikan koinya mati gitu. Ya keluarga Rema. Nah ini gimana Bu, gimana ini kalau ada kesalahan seperti itu gitu, harusnya bagaimana orang tua? Jadi benar banget Bunda Karmela. Jadi kalau anak melakukan kesalahan untuk menjadi mental juara bukan berarti kita tidak boleh mengingatkan kok Bunda Karmela. Boleh banget. Terus dikasih media yang lain. Jadi gini, kalau memang kita tidak kepingin dindingnya dicoret-coret misalnya, ya kita kasih fasilitas yang lain. Termasuk kalau misalnya ikan tadi contohnya Bunda Karmela nih. Jadi kita selalu memberi, kalau misalnya anak segitu belum bisa berpikir, ya tidak perlu kita memberikan fasilitas supaya anak itu bisa meraih ikan gitu. Karena ini berbahaya gitu. Tapi boleh banget dia bermain dengan ikan-ikanan misalnya. Jadi memang pada saat anak-anak itu batita, orang tua jangan banyak melarang. Caranya gimana? Maka rumah harus dibuat aman. Nah, keluarga bisa membayangkan anak saya 3 walaupun perempuan semua loh. Bukan berarti nggak nakal, podo wae, harga sama aja gitu. Jadi pada saat itu saya itu suka sekali pernak-pernik itu saya senang keluarga Rema, hal-hal kecil-kecil lucu-lucu, figura foto, saya senang banget itu. Tapi jadi saya ngerem hal itu waktu anak-anak saya batita. Jadi usahakan supaya rumah itu aman sehingga saya tidak banyak melarang gitu. Meja-meja kaca yang bagus, wah nggak punya keluarga Rema, pernak-perniknya hilang semua. Kalau saya kepingin ya itu diletakkan di tempat yang aman supaya saya tidak banyak melarang anak-anak gitu. Nah nanti ketika sudah tambah besar boleh banget tidak perlu merasa berdosa kalau kita mengingatkan anak itu nggak masalah keluarga Rema. Yang penting adalah selalu tahu alternatifnya. Nah ini keluarga Rema, langkah terakhir supaya anak memiliki growth mindset gitu ya. Selalu sampaikan ke anak-anak bahwa semua dalam kehidupan kita selalu ada alternatif perilaku. Nah gitu loh. Jadi bukan nggak boleh, itu enggak. Tetapi alternatifnya apa? Nah, misalnya kita bilang tidak boleh apa ya keluarga Rema ya, kita tidak suka anak kita apa ya keluarga Rema, ya contohnya tadi menggambar di dinding, ya harus ada alternatifnya apa. Kalau anak suka menggambar, ya belikan whiteboard ya, misalnya nggak tahu ya zaman sekarang apa, tapi tempat yang bisa untuk menggambar, begitu keluarga Rema. Jadi diberikan alternatif yang lain. Mungkin satu dinding Bu,
Nah, boleh satu Kita dinding. berikan satu dinding khusus buat dia. Ini dindingmu gitu ya. Boleh ya. Seperti waktu anak saya kecil itu ya dindingnya semua poster dan orek-orekan tentang princess. Ya sudah, relakan gitu. Jadi memang ada tempat kita boleh kasih alternatif. Seperti jangan main game terus. Oke banget loh. Kalau keluarga Rema nggak seneng anak gadgetan terus gitu, pakai gawai, oke. Cuman yang ditanyakan itu alternatifnya apa? Jangan nggak boleh ini, tapi alternatifnya apa? Sehingga anak berpikir gini, setiap persoalan dalam kehidupan selalu ada alternatif perilakunya. Sehingga dia akan berkembang keluarga Rema, nggak mudah di-stres. Saya takut menghadapi ujian. Oke, tapi alternatifnya apa? Belajar. Saya tidak bisa ini, tapi alternatifnya apa? Selalu ada saja alternatif. Itu cara supaya anak tidak cepat frustrasi, Bunda Carmela, tidak fix. Jadi saya nggak bisa juara badminton nih, tapi saya bisa loh juara kasti. Kasti masih ada nggak ya keluarga Rema? Selalu ada saja begitu, itu growth itu, mental juara. Saya kalah di bidang ini, oke saya kalah, tapi saya bisa menang di sini. Istilahnya Yosi, titeni ya, titeni ya. Saya nggak bisa ini, tapi coba lihat ini. Saya akan belajar begini dan begitu, maka A saya gagal, tapi B saya berhasil. Gitu keluarga Rema. Iya. Wah, masih ada waktunya nggak di Bunda Carmela? Ya, mungkin masih 1 menit. Ada Miss Via ya, ada Miss Via, ada Kalia, ada Dian Retno, ada Pratiwi, Marcella, apa kabar? Ada Bakti Sumarsia, ada Vivi ya, ada Mese atau Mase? Ngopi-ngopi Mase ya. Nah, ini ya. Hari ini temanya tentang growth mindset ini. Ada juga Felicia, ada Andriana, apa kabar? Apakah kita semua growth gitu ya? Jadi yang namanya growth itu bukan hal yang tinggi-tinggi amat, tapi yang penting adalah kita mau masuk ke zona ketakutan. Tadi jangan lupa keluarga Rema, ya, masuk ke zona yang tidak nyaman. Asal ada orang menawari kita sesuatu hal, jangan tolak walaupun itu bukan kebiasaan kita, karena siapa tahu itu menjadi batu loncatan buat kita keluarga Rema. Amin. Oh iya, amin ya. Amin, luar biasa. Jadi keluarga Rema, kita akan menyimpulkan di akhir perbincangan kita, kalau kita selalu berpikir bahwa kegagalan itu merupakan batasan dari kemampuan kita, maka biasanya kita tidak akan belajar lagi dan berhenti menjadi pemenang. Betul. Tuhan sudah tetapkan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Harusnya kita menang. Ya. Saya juga percaya kita diberikan 1, 2, dan 5 talenta. Tetapi sudah di kurs 1 talenta saja, 1 talenta saja itu banyak sekali. Banyak sekali. Memang ada orang yang 2, ada orang yang 5. Tapi kalaupun kita punya 1 itu sudah cukup banyak buat kita untuk berkembang, bertumbuh. Karena saya membaca untuk seorang Albert Einstein itu otaknya katanya hanya dipakai 10% loh. Oh ya. Sepandai itu. Sebesar itu, sejenius itu hanya memakai otaknya 10%. Oh lah ya. Hebat ya. Harusnya bisa lebih berkembang lagi. Lebih lagi itu mungkin dia 5 aja 10% gitu. Oh iya. Baik keluarga Rema, saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eksin hari ini sangat memberkati keluarga Rema semua, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak berhenti tapi berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Iya. Saya harus pamit dari hadapan keluarga Rema semua. Terima kasih Bu Eksin sudah memberkati keluarga Rema, memberkati saya juga. Luar biasa perbincangan hari ini. Keluarga Rema, saya pamit dari hadapan Anda. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Diberkati untuk memberkati. Shalom. Shalom.